ground atau grounding atau pentanaan atau pembunyian. Jadi grounding itu adalah pusat netral. Jadi ground itu kelebihannya, bumi itu tempatnya pusat netral. Jadi contoh yang paling gampang adalah semua strum listrik bertegangan tinggi termasuk petir itu kalau dimasukkan ke bumi dia akan hilang sehingga tersalur. Termasuk kita nanti kalau sudah meninggal, jasa kita dimasukkan ke bumi juga akan hilang. Itulah kelebihannya grounding. Ya. Nah, grounding itu secara ini tidak bermuatan, ya, sehingga strum-strum yang positif itu begitu masuk bumi langsung hilang. Nah, larinya kemana? Saya nggak tahu. Ya, itulah kelebihan. Jadi kelebihan bumi itu semua barang-barang bisa hilang strum-strum yang tinggi. Sehingga dengan adanya grounding itu tidak ada muatan yang mengambang di sekitar permukaan bumi. Sehingga semua itu adalah netral, netralisir. Jadi netral, begitu juga Anda di elektronika atau di generator atau listrik ya. Listrik kita ini selalu ada netral. Netral itu adalah jadi kalau generator itu ada netralnya. Jadi netral itu supaya tidak mengambang, jadi itu dengan cara apa? Itu disambungkan ke bumi. Jadi netral sama grounding itu sebetulnya sama. Jadi kalau di instalasi listrik di rumah Anda tidak ada satu itu, ada netralnya kan satu pas gitu. Itu netralnya kalau yang kita tes itu yang tidak nyala ya, sedangkan yang nyala adalah fase ya. Sehingga netral itu harus di grounding ke bumi. Maka ya itu adalah mendekati satu kalau grounding sehingga ada aliran listrik yang berlebih. Misalkan kita di mesin cuci atau kulkas yang strum besar atau ini harus di grounding karena apa? Kalau ada strum yang mengambang dia langsung ke bumi. Kedua, menghilangkan listrik fluktuasi. Jadi kalau netral di komponen misalkan kita elektronika ya, ada grounding ya. Jadi kalau kita di pengukuran atau ini harus di grounding supaya apa? Kalau ada noise ya dari itu bisa hilang dengan grounding ya. Jadi nggak boleh mengambang. Itu ya fungsinya netral dan grounding itu sama tapi belum tentu sama. Jadi kalau netral itu biasanya di generator, tapi netral itu memang harus disambung ke dalam grounding. Ini adalah salah satu grounding service manual service dengan berbeda. Jadi semua itu ada barang-barang yang berbeda itu disambung ke grounding. Perhatikan groundingnya adalah di pojok ya. Ini tolong di silent ya si siapa ini? Ya, tolong di silent ya. Sini suaranya anak-anak masuk itu. Oke. Udah bisa belum saya sih? Oke. Jadi ini perhatikan di sebelah kanan ini adalah arge dari elektrode subsistem. Jadi ini adalah bisa aja sebagai digabung dengan penangkal petir ya. Jadi yang sebelah kanan ini menggambarkan awan ya, ada loncatan dari listrik, ini adalah petir atau dari luar ya. Ini bisa semua harus tergrounding. Jadi pada dasarnya ini ada listrik ya. Yang sebelah kiri itu misalkan listrik 3 fase, fase R, S, T, netral. Jadi kalau listrik 3 pas itu ada netral. Listrik kita itu di rumah adalah netral plus salah satu fase ini. Sehingga netralnya harus tergrounding ya, bisa dijadikan satu dengan penangkal petir ya. Tapi kalau saya nyarankan kalau memang lahannya cukup ini penangkal petir dengan grounding yang di rumah atau ini takutnya justru kalau grounding kita nggak bagus
ya dari penangkal petir, begitu petir masuk malah mengenai kita. Jadi lebih baik kalau dipisah ya. Jadi supaya petir itu kan listriknya cukup tinggi ya. Jadi kalau itu idenya nggak bagus malah bisa-bisa ke kita ya. Nah, ini adalah gambaran penetralisasi. Ini ada petir, ada dalam listrik. Begitu juga komponen-komponen. Ya, ini apa gambaran komponen ya, facility harus juga di grounding. Jadi mesin cuci atau kulkas ya, sebaiknya ikut di grounding. Maka listrik di kita itu sebetulnya colokannya itu 2, di pinggiran itu ada logam ya. Itu sebenarnya untuk grounding ya. Jadi setiap negara sistem penggroundingan itu beda. Kalau di Jepang, selalu Jepang perhatikan dia pakai konektor listriknya hanya ini benar-benar 2. Saya waktu itu juga bingung ya sebelum ke Jepang. Setelah saya ke Jepang, ternyata Jepang itu ngeterap tetap grounding, tapi groundingnya tersambung tersendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan kulkas itu, maka kulkas itu disambung ke grounding yang ada di rumah, tapi melalui disprobe, tidak melalui jadikan satu. Tapi kalau sistem kita, atau itu sama dengan di sistem Jerman, groundingnya adalah, jadi konektor kita itu sebenarnya tepi-tepinya itu ada groundingnya. Jadi itu untuk grounding. Oke? Oh hilang. Nah ini adalah beberapa, jadi ini katanya dia, the problem with term ground, ya, the state is simple, ya, tuh, jadi barang-barang yang tertanah itu, ya, logam-logam yang di dalam di tanah misalkan apa aja, ayunan anak-anak, karena dia langsung ke bumi, maka tidak secara langsung dia sudah tergrounding. Nah, sedangkan kalau base, dulu ini ya, sering ya, kendaraan ada yang dipakai kabel grounding ya, tapi sebetulnya kalau selama kita itu di mobil di dalam keadaan tertutup aman ya, seperti sedan atau kita di mobil yang tertutup, kecuali kita naik truk di bak terbuka ya. Nah itu yang bahaya pas hujan-hujan itu yang bahaya. Kalau di dalam base ya cenderung aman. Jadi di dalam permukaan yang tertutup kita cenderung aman. Ya. Jadi kalau ya, oke, ini adalah secara simpel penggroundingan, tapi secara memang di ini, nah, ini adalah salah satu ya, sistem penggroundingan ya, ada jadi in-early telegraph system ini layari current return. Jadi ini adalah sistem dulu ya, jadi ada nggak pakai ya, itu kita telegraph. Jadi kita dulu komunikasi pakai Morse telegraph. Ada yang sistemnya lewat ini apa, Morse ya, pakai kode Morse ya, itu adalah ya. Jadi pada intinya selama ini harus di grounding ya untuk yang sifatnya netral. Jadi kalau di DC, strom DC ya, kalau di komponen-komponen itu yang negatif aja yang di grounding ya. Jadi ya, tapi ternyata saya juga nemui yang sekarang itu solar cell thin film, justru yang di grounding itu yang positifnya ya. Jadi memang aneh ya, thin film. Jadi nanti kalau mau menjumpai Anda misalkan berkecimpung di solar cell, khususnya amorphous atau thin film, justru yang di kamennya itu, kamen atau grounding ya kalau di elektronika, kamennya itu malah yang positif, itu aneh itu ya. Jadi hanya sistem amorphous saja ya. Sebenarnya amorphous kalau ada yang belajar thin film itu sebetulnya adalah untuk apa? Lupa saya. Itu adalah untuk supaya pelapis yang di thin film itu tidak mengalami suatu perubahan, maka dia lupa saya namanya ya, itu ya. Jadi kalau di elektronika kita mengenal namanya kamen ya, jadi kamen itu sama dengan grounding. Jadi inilah bentuk ya, jadi dinolkan ya, jadi itu adalah grounding, itu adalah 0 volt. Nah ini adalah beberapa grounding cannot prevent
potential rise. Ya. Jadi dengan adanya grounding, ya, dia tidak menimbulkan kenaikan tegangan ya. Jadi kalau kita di DC atau pengukuran, maka dengan adanya grounding itu tidak artinya netral. Jadi kalau DC itu misalkan pengukuran kan cenderung DC. Jadi negatifnya yang di grounding ya, sehingga tidak ada kenaikan tegangan. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya. Do electron relay? No. To correct the root to follow the ground. Ya. Jadi ini adalah jadi baratnya ya seperti jalan tol gitu loh ya. Jadi ini digambarkan highway ya, sehingga situ ada lightning protection ya yang disimbolkan dengan P, sinyal ground ya, ya itu kita gambarkan. Jadi ya, oke. Apa tadi? Larinya banyak. Hilang gambarnya. Oh, ntar dulu, kacau gangguan. Ntar. Lightning, grounding. Ini malnya tadi saya enak ngelihatnya, malah halaman 149. View favorite view. Ini kelihatan PDF yang saya tampilkan? Nggak kelihatan? Belum, Pak. Wah, tadi lupa ini ya.
sharingnya tadi. Mana ya? Oke, ya. Jadi ini salah satu, malah kebalik gambarnya. Alah. Nah, malah putar kebalik. Ya, ini ya. Jadi prinsipnya ya. Jadi semua komponen-komponen itu ya, sumber kalau AC netralnya harus di grounding, kalau DC minusnya yang di grounding, ini kebetulan jadi satu antara penangkal petir dengan grounding. Ya. Jadi one common earth serving different grounding objective. Jadi bisa juga menggunakan grounding yang berbeda. Ya. Jadi dua grounding bisa juga. Ya. Ini juga grounding. Ya. Pada dasarnya grounding itu kita ukurnya pakai meter ya, sehingga tahanan, anggap aja tahanan tanah harus 0. Jadi kalau tanah itu punya tahanan ya, untuk tanah-tanah yang kapur, yaitu yang mulai permasalahan ya, tanah-tanah yang kapur seperti Gunung Kidul itu adalah jelek seperti Darah Tuban, itu kan tanahnya tanah kapur di Tuban ya, yang tanah kapur ya, itu groundingnya sangat jelek ya. Jadi tahanan tanah, jadi kita mengatakan grounding apa stay itu untuk grounding jelek itu berdasarkan tahanan tanah. Jadi tanah-tanah yang kapur itu adalah cenderung kering ya, dan namanya kapur cenderung apa istilahnya penghantar strum yang kurang bagus, kering dan sehingga menghasilkan hantaran strum yang kurang bagus. Sehingga pada dasarnya kalau kita tanah-tanah seperti di Surabaya itu tanah lumpur atau tanah pasir, begitu sudah kena air, dengan yakin bahwa itu yakin grounding sudah sangat bagus, paling lebih kecil dari 1 ohm ya. Jadi ukurannya grounding itu kita ukur dengan merker ya. Oke, kita balik ke ini. Oke, balik. Jadi ada beberapa ya grounding itu, safety grounding yang berkaitan dengan pertama ya, untuk sementara hajat ya. Jadi kalau ada penutupan listrik ya, hajatnya menghindari ya, sehingga dia secara langsung masuk ke grounding. Signal grounding yang mana konsisten dengan prioritization dengan providing a certain stable referensi to circuit system for the purpose memastikan stable environment system performance. Ya, jadi sinyal grounding ya kita bisa mengadakan ya di situ ya, di situ dimunculkan sinyal grounding is concerned with frequency ringing-nya from DC to high gauge signal frequency antipasi. Jadi ini adalah grounding itu juga bermanfaat, sinyal grounding itu adalah bermanfaat untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang fluktuasi tadi ya. Jadi kadang-kadang ada kejut ya. Yang ketiga, interferensi medan magnet. Ini Anda penting ya, kalau Anda mengukur, pengukuran, kabel pengukuran itu harus terbungkus dengan namanya kabel shielding. Jadi shielding yang bagus itu kabelnya dibungkus, jadi kabel pengukuran walaupun diameternya kecil harus terbungkus dengan namanya shielding. Ya, shielding kabel yang itu shielding itu juga harus di grounding supaya menghilangkan efek-efek interferensi elektromagnetik, ini salah satunya ya. Jadi
grounding itu bisa mencegah 3 tadi. Ya. Di pengukuran penting ya grounding ini ya. Jadi ada safety grounding. Jadi kalau ada listrik ini secara nggak langsung akan mengenai ukuran. Jadi ini contoh safety grounding sirkuit ya, tegangan 115 atau 220 VAC single phase ya. Single phase biasanya untuk rumah tangga. Jadi ini di grounding ya. Jadi ada netral, grounding, jadi satu ya. Jadi netral. Jadi saya bilang bedanya netral dengan grounding. Netral itu cenderung dari sumber atau dari sumber listrik ya. Sedangkan grounding adalah di bumi. Pada dasarnya netral itu harus disambung dengan grounding. Ini adalah untuk menghilangkan elektrik hajat ya. Jadi kalau ada strum yang positif mengenai bodi, misalkan nggak sengaja mesin cuci, jadi misalkan ada arusnya bocor mungkin dari dinamo, sehingga dengan adanya grounding maka aman bagi relatif aman bagi si pengguna mesin cuci tidak sengaja menyentuh bodi mesin cuci. Ya, ini jadi salah satu protection ya, bentuk protection. Paham ya antara bedanya grounding dengan netral? Ya. Kalau di DC biasanya common itu loh. Ya. Oke, nanti bisa baca sendiri. Ya, itu ada hitung-hitungan impedansi. Nah, ini salah satunya ya. Jadi no electrical safety ground conductor. Perhatikan ini ada listrik kita ya. Masuk 230 ya, fase dan netral ya. Sehingga manusia ya, bayangkan dia mengenai yang positif ini ya. Ini positif ya, fasenya ya. Dia nyentuh fase ya, maka karena tidak grounding, tidak di grounding, maka listrik ini akan melalui manusia langsung ke bumi sehingga orang ini bisa kesetrum. Tapi kalau itu alat itu sudah tergrounding, maka orang yang itu tidak terlalu besar karena listriknya apalagi pakai sepatu ya orangnya, jadi tidak langsung ini, maka kenanya strum itu hazard strumnya tidak terlalu besar sehingga relatif aman ya. Ini adalah electricity grounding conductor protection. Nah, ini jadi misalkan ini alat ya tadi ya, saya ulangi. Jadi proteksi ini alat dalam kotak ya. Dalam kotak ini ada suatu alat misalkan mesin cuci atau kulkas. Ya, dia tidak tergrounding ya, maka ke manusia. Nah, ini apabila kotak ini grounding ya. Jadi komponen kulkas ini tergrounding sehingga kalau ada kabel lewer atau ini dia sudah langsung ke grounding. Jadi secara safety di grounding atau di ini ke alat lebih aman ya. Jadi semoga Anda bisa membayangkan. Sehingga tadi sebetulnya adalah impedansi. Karena di grounding maka impedansinya menjadi kecil ya. Ya. Sehingga kalau ada kebocoran maka dia langsung ke impedansi. Inilah yang membuktikan ya antara grounding dan tidak di grounding. Ini yang sebelah kiri open circuit, no tidak ada current yang tergrounding sehingga orang kesetrum dia akan langsung melewati manusianya. Sedangkan di sini karena sudah tergrounding maka dia terbagi ya. Jadi ke manusianya tidak terlalu besar. Oke. Nah, salah satu ini adalah ya, bentuk ya line jadi listrik ya. Jadi netral dan fase listrik di rumah kita itu satu pas ya. Jadi fase ya sama netral. Sehingga di sini ya ini adalah menggambarkan line to chassis jadi kepada ya seperti bayi ya kapasitor. Jadi itu ada kapasitor incorporated in power line filter maybe introduces serious safety ke hajat. Jadi semua ya kalau sudah tergrounding ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah salah satu bentuk hitung-hitungan ya di grounding, satu alat tergrounding ya.
ini adalah tergrounding. Jadi seperti penggambarannya adalah ada ya, jadi perlu disadari ya, kapasitor itu sebetulnya tidak lain adalah ya baterai kecil ya. Jadi kapasitor, maka kalau Anda ada komponen terutama yang tegangan-tegangan tinggi seperti ini, jadi begitu listrik Anda mau perbaiki, listriknya dicabut, jangan langsung dikerjain ya. Karena apa? Mungkin di situ ada kapasitor ya. Sehingga Anda kalau itu ngerjakan bisa kesetrum ya. Ini adalah salah satu ya. Jadi kalau grounding ya. Sehingga ini ya. Jadi sebagai ini pengaman ya, di situ ada muncul ya suatu connection ya. Jadi di dalam penggambaran ya dari A ya saya gambarkan, dapat saya jelaskan. Shift situation the equipment enclosure grounded, jadi alat di grounding melalui dengan low tipe C. Ya, jadi penting ya, groundingnya itu harus tahanan tanahnya harus kecil, maka dia menimbulkan low tipe C dengan mengabaikan kebocoran arus ya yang melalui bodi. Jadi sudah terserap karena tahanannya kecil sehingga yang ke manusia itu relatif kecil. Ya. Nah ini kalau apabila kalau tahanannya jelek, tahanan tanah, ya, walaupun di grounding, tapi kalau tahanan tanah, ya, unsafe situation, the equipment enclosure ungrounded, ya, justru broken ESG, jadi pengaman ya itu, leak current, jadi perhatikan ya. Jadi itu kalau grounding atau tahanan tanahnya jelek atau rusak, maka saluran listriknya itu ya karena manusia menjadi besar sekali ya, sehingga ini adalah bisa membahayakan ya, pengaruh grounding ya. Jadi ini single pole power line filter dengan delta capacity construction ya. Jadi ini adalah salah satu ya bentuk, jadi kalau ada maksudnya ini ya kalau ada kadang-kadang listrik itu muncul loncatan tegangan yang tinggi ya, sehingga dengan adanya begini kalau dia melebihi dari tegangan kapasitornya maka dia sebagian dibuang ya, sehingga masuk ke grounding itu maksudnya ya. Rumus-rumusannya terlalu ini ya, saya nggak ini, Anda nanti belajar aja karena grounding ini sudah jadi tugas ya. Ini adalah Ben Franklin ya. Jadi saya ya menggambarkan sebagai ini sebagai kunci ya, itu adalah belakangnya adalah sebagai penangkal atau lightning ya, jadi sambaran listrik ya. Nah ini adalah sambaran listrik, jadi di rumah-rumah yang tinggi Anda kalau membangun ini perhatikan groundingnya harus bagus ya. Sudah diperingatkan ini 10 menit lagi ya. Jadi di sini menggambarkan ya, jangan sampai ini ya, Anda membangun penangkal petir, ternyata tahanan tanahnya tuh atau ininya nggak tersambung atau mungkin tahanan itu malah berbahaya ya. Jadi kalau sambaran petir itu mengenai, jadi dia justru tidak masuk ke bumi, maka dia bisa menyebar kemana-mana. Nah ini juga Anda memasang penangkal petir yang di atas antenanya, tapi groundingnya tidak bagus, ini bisa masuk ke dalam rumah. Jadi listrik itu akan mencari tahanan sekecil mungkin dari petir ya, sekecil mungkin dia akan melalui, pokoknya dia harus ke bumi. Nah itu yang berbahaya. Jadi kalau Anda salurannya ke bumi tidak bagus, penangkal petir itu apa istilahnya tegangan tinggi dari petir itu bisa kemana-mana. Maka salah satunya sering kan lihat ya, ada seobjek kesambar petir ininya meledak ya. Nah itu sebenarnya ledakan itu karena ada loncatan listrik bertegangan tinggi masuk ke bumi. Ya, jadi ini adalah salah satu
Ya, pengembangan dari di situ adalah tahanan ya. Jadi dengan kabel ini dimasukkan ke dalam tanah secara tidak langsung memperluas permukaan, maka dibilang soil ya. Jadi tahanan tanah sebisa mungkin mengecil ya. Nah, ini adalah servis tegangan dropnya terhadap jarak ya. Sehingga puncaknya ya otomatis kalau di ini maka dia harus hilang atau jaraknya ya di dalam yang ke bumi. Ini adalah salah satu ya penggambaran antara contoh ya petir digambarkan itu sekitar tegangannya sangat besar ya tegangannya dan arusnya cukup gede ya 5.000 ampere. Tegangannya saya nggak tahu karena nggak ada diukur, itu menyambar pohon ya. Sehingga kalau pohonnya itu akarnya dan tanahnya basah, maka mungkin pohon itu tidak masalah atau tapi begitu dia akarnya atau bawah tidak basah, bisa-bisa pohonnya banyak yang tumbang atau mati strum. Jadi bisa-bisa pecah pohonnya. Nah, itulah. Dan ini adalah gambaran ya. Jadi suatu komputer atau ini kamera kita harus harus di grounding ya. Jadi di sini digambarkan ya improper grounding of the cable penetration facility ya the part over the fuel tank ya. Nah ini cukup kalau di bahan bakar atau ini tank itu ya atau ini kalau kemasukan listrik namanya bahan bakar ya kalau itu tidak tergrounding maka dia apinya bisa masuk ke sekitar bahan bakar maka bisa juga menjadikan munculnya api ya. Jadi semua itu ya kalau namanya kena sambaran petir itu udah ya, jadi tegangan tinggi dengan arus yang besar ya. Jadi yang zaman sekarang ini ya, ini adalah ya, bentuk ya, jadi sekarang dikendalikan ya. Jadi grounding for control of the electromagnetic interference. Jadi grounding buat kontrol ya, kontrol groundingnya untuk menghilangkan atau mengontrol dari interferensi elektromagnetik atau disebut EMI ya. Jadi EMI electromagnetic interference ya. Jadi gelombang itu atau ini jadi di sini ya. Jadi ada beberapa ya, ini ada grounding aplikasi untuk EMI kontrol. Jadi yang dikendalikan sebenarnya jadi dalam pengukuran tadi sudah saya sebut salah satunya grounding adalah untuk menghilangkan jadi apa istilahnya interferensi elektromagnetik ya. Jadi pada pengukuran secara nggak langsung ya itu muncul sebagai kapasitor ya. Jadi bayangan, jadi ada misalkan kabel atau ini, jadi seakan-akan itu secara penggambaran ada kapasitor yang mengantarkan antara kabel ini dengan kabel yang satunya ya. Jadi line-line kapasitor kontrol to the EMI ya. Jadi itu tadi makanya dengan adanya shielding, jadi kabel itu adalah menghilangkan EMI ini ya. Jadi kalau kita ada suatu arus pengukuran itu kan ada apapun ada sinyal ya, tegangan yang dibangkitkan atau diterima ya. Jadi ada aliran tegangan ya. Dengan adanya aliran tegangan berarti ada medan magnet ya. Secara nggak langsung kan muncul medan magnet. Arus lewat itu hukum Biot ya, maka munculnya medan magnet. Sehingga dengan adanya shielding tadi anti grounding, maka tadi dampak dari EMI itu tidak muncul ya. Paham ya? Jadi ini ada suatu pengukuran atau alat yang menghasilkan dengan
melewatkan, anggap aja satu ini kabel, maka ini adalah munculnya adalah ini. Ya. Oke. Jadi ini adalah penggambaran dari pembawaan arus suatu konduktor di atas dengan image planning. Jadi dengan adanya arus, ya, jadi ada yang arusnya ke kanan, ada arus ke kiri, ada yang bentuk sudut, ya. Jadi otomatis menimbulkan medan magnet yang berbeda. Implementasi, reference, struktur, mobile, monopole, antena, struktur, to rope, automobil. Jadi antenanya, jadi ini adalah penggambaran gelombang, ya. Jadi pada ini di antena di atas mobil itu, ya. Jadi implementation program structure for mobile monopole antena. Ya, sinyal grounding, ya. Jadi sudah disinggung, ya, sebagai sinyal grounding, referensi grounding, ya. Ini ada beberapa penggambaran. Jadi disebut vertical monopole antena. Jadi ya, ya pada dasar antena itu juga menimbulkan ini, ya, EMI, ya, yang memang itu elektromedan magnet, ya, yang dipancarkan atau yang diterima, maka juga menimbulkan terjadinya EMI. Oke, nah, saya potong ini, ya. Nah, ini kita kalau menggambarkan dalam satu rangkaian, kita punya elektronika, ya, maka ini ya sebagai common, ya, grounding, ya. Jadi negatifnya pada sistem, pada komponen harus di grounding, atau ini adalah yang disebut adalah common, ya. Jadi saya nggak menjelaskan, ya. Pada dasarnya kalau elektronika harus tergrounding. Ini adalah penggambaran, ya, sinyal current return paths, ya. Jadi di situ yang namanya chassis, ya, ya, di situ yang namanya chassis ini, ya, ini adalah yang tergrounding, ya. Jadi chassis ini sistem referensi strukturnya, sistem digital signal, ya, digital signal referensi plan, ya. Oke, jadi kepentingan grounding itu ada 3 itu tadi. Halo. Pagi dengan Bapak Harsono. Betul, Bu. Ya, dari Bank Mandiri Kartu Kredit.
Oke, kita jadi balik ya, tadi ada gangguan tadi. Ya, ya. Jadi ini adalah penggambaran ya. Jadi Anda mengendalikan ya suatu elektromotor ya dengan sambungan ya. Di situ muncul ya sebagai driver ya. Ya. Jadi driver jadi ini RS232 dengan adanya grounding sehingga the noise, equipotential noise-nya ya, sehingga tergrounding. Ini jadi dampak dari yang bunyi ya. Ya. Oke. Jadi paham ya. Jadi grounding itu penting ya. Oke. Nah, ini adalah grounding untuk petir. Tadi sudah saya singgung, jadi namanya petir ya. Ya. Jadi petir sambung ya. Jadi semua terkonek ya dengan jarak apapun ya. Maka ya kalau itu tidak tergrounding, kabel misalkan ada kabel masuk bisa juga. Jadi petir itu karena tegangan tinggi ya, masuk itu bisa kemana-mana ya, dia akan mencari ketahanan yang jauh kecil. Jadi dulu saya kerja di BPT, di Puspitek, di Serpong itu. Jadi Serpong sama Depok itu petirnya cukup tinggi, mungkin ada yang dari sana, dari Depok, atau mungkin ini, mahasiswa yang dari sana sudah tahu, bahwa sekitar Depok dan Serpong itu petirnya tinggi sekali. Jadi, maka di kantor itu pernah lewat sambungan LAN, pernah lewat listrik biasa. Jadi semua itu jebol aja, terutama yang lewat LAN. Jadi jaringan networknya di kantor itu dulu habis semua komputer yang tersambung. Jadi dampak petir itu sangat dahsyat. Masih untung tidak mengenai ke komputer. Jadi bisa aja petir itu ditangkap ya, air terminal sehingga semua itu tersalur sehingga awan atau muatan positif yang di permukaan dia tidak mengambang ya. Oke. Jadi ini salah satu ya, electrovoltage gradient pengaruh dari lightning strike to air terminal ya, sama udara. Jadi itu mungkin pengendali contoh satelit atau apa ya. Jadi of the preset facility antenna random. Jadi itu ya. Jadi pada dasarnya paling gampang harus semua tergrounding. Ya. Itu aja prinsipnya. Ya. Jadi kalau Anda punya alat-alat outdoor harus tergrounding. Ini adalah jadi measurement to present totem pole source driving balance load ya. Jadi itu sebagai penyeimbang. Jadi ada beberapa ya, ada key high dan key satu high dan differential driver ya. Jadi pada switching atau ini itu muncul ya. Jadi biasanya kalau di komponen itu ada namanya aristor ya, namanya aristor. Jadi aristor atau varistor itu fungsinya adalah kalau ada tegangan tinggi maka dia akan menyerap, jadi bisa terlewati. Jadi sebetulnya aristor atau aristor sebetulnya adalah tahanan, tapi bisa lolos apabila yang masuk tegangan tinggi, salah satunya petir. Ya. Jadi kalau di rumah-rumah komponen dulu AC yang lama-lama itu
ada namanya, jadi begitu listrik pemasukan petir listriknya, maka aristor itu menghubungkan ke groundingnya. Ya, jadi adalah ini, jadi salah satunya bentuk aristor. Ya. Jadi ya kalau yang lewat netral nggak masalah, tapi ternyata petir itu masuknya di fase, ya, jadi bukan di netralnya. Netral sudah jelas di grounding kan, tapi kalau petirnya itu strumnya masuk di fasenya, kan tegangan jadi tinggi, ya, maka aristor itu yang bisa dipasang. Ini salah satunya ya. Jadi nanti kalau Anda memahami, nah ini salah satunya. Jadi ada instalasi ya, transient voltage supersessor ya. Jadi ini adalah menghilangkan jadi grounding ya. Jadi fungsinya seperti ya ini mengaristor ya, aristor. Jadi sistemnya ya, ini ada perbedaan, jadi semua dipasangi ya. Oke. Jadi secara grounding desain ya. Jadi ini adalah sumber AC ya pada dasarnya ya. Ada sinyal, ini sudah pakai hitung-hitungan ya. Kita cariin yang, jadi semua ini adalah menghitung impedansi. Jadi kalau Anda kena elektrik ya, jadi listrik itu atau ini dianggap sebagai listrik ya. Jadi kita semua itu dianggap impedansi ya. Jadi secara impedansinya ini ada dua sumber ya, ES1 dan ES2 source ya. Dengan impedansi source-nya ZS2 ya, dengan current I1, I2 ya. 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 Ini sehingga di sini ini clear-nya ya. Sehingga secara tegangan, perbandingan tegangan ya. Jadi perhatikan ya, source ya, SES2 dengan ininya, maka merupakan sebagai perbandingan antara impedansi ya, dari tegangan ya. Jadi pada dasarnya timbul ya, ada suatu perbedaan beda potensial sehingga adalah merupakan suatu pembanding ya. Sehingga nilainya jadi semua Z itu terpengaruh oleh impedansi. Oke. Ini adalah single-ended circuit dengan sinyal reference struktur. Jadi single-ended itu berarti salah satunya di grounding ya. Jadi kalau pada sistem sinyal ya kita mengadakan pengukuran ya, ada yang kita kenal dengan single-ended ya. Jadi itu sifat pembangkit ya. Jadi ini di dalam kita suatu elektronika ya. Di situ ada generator, ada receiver ya. Jadi groundingnya ya, saya kira tidak sampai ke sini ya, kita hanya saya mengenalkan aja, saya kira terlalu jelimet dasarnya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan dengan grounding atau mungkin penangkal petir. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak, terkait grounding, apabila kasusnya seperti mobil itu, Pak ya, itu groundingnya seperti ya, apa? Dulu kan mohon dijelaskan. Ngetren dulu itu groundingnya mobil itu dulu mahal ya, penangkal petir tuh. Jadi dia dikenakan ke berapa aspal itu kan basah ya. Jadi petir itu biasanya kan menjelang hujan ya, menjelang hujan atau pas hujan. Justru yang bahaya itu kan menjelang hujan. Keadaan masih kering tapi petir itu biasanya yang mengenai itu kan itu. Justru menjelang hujan. Yang berbahaya itu kan justru menjelang hujan itu. Menjelang hujan itu kan petirnya besar-besar ya. Jadi
Jadi istilahnya puncaknya itu barulah. Jadi karena apa? Dengan adanya sebelum turun hujan itu sudah terjadi kondensasi ya. Dengan ada jadi gini nih. Kenapa? Nah, ini balik lagi. Agak ini tapi ada kaitannya ya. Jadi sebetulnya di atas itu satunya uap air itu ya diikuti oleh mineral-mineral bermuatan terutama yang positif ya, terutama yang positif. Sehingga begitu mineral-mineral itu tidak uap, begitu ada mau menjelang hujan, itu sebetulnya di atas permukaan kita itu di atas itu ada terkondensasi ya, mengumpul, awan mengumpul sehingga muatan positif bertambah banyak kan, bertambah banyak menimbulkan beda potensial dengan bumi ya, semakin besar. Dengan semakin besar itulah maka dia akan meloncat ke bumi. Makanya kenapa petir itu biasanya diawali menjelang musim atau menjelang hujan turun. Jadi sebelumnya adalah mengumpulnya awan dibarengi dengan temperatur ya. Di situ munculnya karena mengumpul ion-ion positif itu menjadi beda potensial di awan itu dengan bumi semakin besar. Maka meloncatlah ya itu dari atas ke bawah. Nah, seperti 90-an itu mahal itu, yang klewer-klewer itu pasang di sedan-sedan. Tapi sekarang udah nggak muncul lagi. Tapi kalau selama Anda di dalam mobil pas hujan itu karena tertutup bentuk kapsul, insya Allah aman. Insya Allah. Kecuali kalau Anda naik terbukanya truk, nah itu yang berbahaya karena Anda di dalam terbuka. Tapi kalau Anda di dalam mobil aman. Ya, prinsip apa Maxwell? Prinsip apa yang dulu itu loh, kalau orang dikasih strom tegangan tinggi tapi Anda di dalam bola pejal, selama Anda tidak menyinggung bolanya, Anda di dalam kan aman aja, kasih tegangan tinggi, nggak apa-apa kan? Ya, sama dengan itu petir. Ya. Jadi petir itu memang sudah alami. Ya. Jadi kalau daerah kita yang saya tahu itu Depok dan Serpong itu yang tinggi. Jadi pada dasarnya gronde atau penangkal petir itu adalah menyalurkan apabila benda kita atau objek yang kita dilalui oleh aliran dari listrik dari tadi muatan dari atas, ya, dari mendung atau dari awan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Nah, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ini Pak, sama seperti pertanyaan yang tadi. Tadi kan kalau grounding di mobil ya Pak. Sekarang kalau grounding di kapal itu disalurkannya kemana ya Pak? Kalau misalkan ke air? Kapal kan di bumi, nggak ada. Mesinnya ya ada groundingnya. Di air itu aja, sudah di air aja. Atau dimasukin ke air Pak? Iya, saya nggak tahu ya. Tapi sekarang tuh ada yang kemarin tuh promosi di kantor itu elektronik ya. Saya juga belum tahu efektivitasnya karena petir itu kan siapa ukur tuh, siapa berani main-main ya. Kalau alat kita jelek malah isi senjata makan tuan kan. Ya, tapi waktu itu ada Pak, kalau misalkan tapi kita juga nggak pernah. Iya. Tapi saya tahu ini ya, kalau kapal-kapal besar itu selama kita tidak di anjungannya pas hujan aman aja kan, itulah ya. Ya mungkin dia begitu kena ke bodi kapal, kalau kapal besi loh ya, kapal-kapal besi ya, begitu kena bodi ke kapal, mungkin ya dia tersalur ke dalam melalui airnya itu, saya kira loh ya, karena air pun juga bisa mengantarkan strom ya. Nah kalau Anda di anjungan kapal atau yang terbuka mungkin bisa sambar ya. Tapi selama ini kalau saya nggak pernah ya melihat ini kan ada tapi saya kok nggak pernah berita ini ya. Mungkin kalau kapal-kapal kayu atau ini bisa aja kesambar orangnya. Ya. Iya Pak. Ya itu Pak, kalau misalkan disalurkan ke air apa tidak membanyak tinggi Pak?
Wah, tapi saya nggak ini ya. Oh, iya, kok nggak sampai ke situ. Iya, saya juga belum pernah dapat berita misalnya ada penelitian sampai ke situ gitu loh ya. Di laut saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau di bumi, ya itu tadi, dinetralisir dengan grounding tadi, penangkal petir, itu aja. Ibaratnya awan yang di kita ini disalurkan. Awan di atas permukaan, mendung-mendung atau muatan yang di atas sekitar kita disalurkan ke bumi, supaya tidak meloncat sendiri gitu, tidak liar. Gitu. Saya nggak tahu loh, kalau kapal, contohnya pesawat terbang. Nah, contohnya pesawat terbang. Memang ada yang pesawat terbang yang kesambur petir, ada sayap ya. Tapi Di kalau film pesawat ada, Pak. terbang, ada di film ada. Nah, cuma Anda itu kalau terbang, apalagi internasional, itu malah kita di atas awan, sehingga aman dari petir. Petir itu kan karena awan itu tadi, ada segumpalan awan, berarti ada muatan kan, ada mineral yang ikut di dalam uap air itu tadi kan, sehingga dia yang menunjukkan ke bumi. Tapi begitu pesawat itu di atas awan, sudah. Ya memang saya pernah terbang juga kalau ini itu. Begitu hujan ya udah. Begitu di atas sudah penerbangan internasional. Misalkan contoh dari Jakarta ke Jepang atau Jakarta ke Jerman, itu kan selalu di atas awan. Maka pesawat itu justru yang naas itu mau landing pas hujan. Nah, itu bisa yang rawan. Saya nggak tahu ke penangkalannya tidak ya. Kapal laut saya nggak tahu. Kapal laut kok belum pernah dengar ya. Di filmnya belum pernah dengar, belum pernah lihat. Tapi kalau pesawat ada. Ya. Cuma pesawat terbang yang jet, ya makanya kelebihannya jet bisa di atas awan ya. Nah kalau pesawat baling-baling itu karena udara yang dipindahkan, susah ya. Lebih di atas awan ya. Ya. Mungkin ada Baik, Pak. pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Gimana caranya kita ngecek bahwa rumah kita itu sudah di grounding, Pak? Dan Ya, juga kalau selama Anda tidak memasang grounding, ya gimana Anda tahu grounding? Sekarang saya tanya tentang rumah grounding. Grounding itu kan sudah instalasi tersendiri. Biasanya PLN itu, makanya kan satu pas kita listrik di rumah kita itu, kadang-kadang ya itu tadi, karena sudah proyek ya. Ya kalau tanah ya ini groundingnya cukup sekedarnya gitu ya, nggak apa-apa. Tapi begitu tanah seperti di Tuban yang berbatuan kapur, itu bahaya. Ya paling gampang kalau ini ya Anda bikin grounding sendiri di rumah, Anda ukur dengan merger, tahanannya berapa, dan netral itu, netral fase netralnya listrik kita yang satu pas, itu harus terkonek di grounding. Karena apa? Salah satunya kalau ada sambaran petir dari netral. Nah kalau yang dari positifnya, dari fasenya, itu sebetulnya kita harus ada arrester. Ya. Jadi kalau ada arrester, itu adalah untuk menyambung yang fasenya. Jadi kalau petir itu bisa masuk di netral, oke, kalau netral aman, netral itu selalu di grounding, tapi begitu masuk ke fasenya ini yang repot. Ya. Tapi ada namanya aristor, ya. Tulisannya aristor, nanti cari atau paristor atau aristor ya. Itu adalah yang terhubung sebenarnya itu tahanan nilai tinggi, hanya tegangan tinggi yang bisa meloloskan ke grounding. Jadi satu kutubnya, satu kakinya itu di grounding aristor itu, yang satu kakinya di connect ke fase. Ya, itu ya. Ya, kalau Anda memang ini ya susah, Anda nggak pernah masang grounding, gimana tahu grounding itunya. Kalau dari PLN, cari aja tuh biasanya fase netralnya. Biasanya kalau sambungan-sambungan yang sekarang atau rumah-rumah ini wajib itu di grounding tuh, netral. Apakah karena proyek itu kan sekedarnya aja hanya untuk memenuhi syarat. Ya. Makanya kalau grounding dulu banyak ya di literatur lalu lama, grounding paling gampang disambungkan ke sambungan air ya, pipa air. Karena apa? Pipa air yang lama itu kan pakai galvanis dulu.
maka otomatis kalau pakai galvanis, dia permukaan kabel galvanis kan selalu ditanam di dalam tanah, maka itu secara nggak langsung grounding. Tapi sekarang dengan adanya galvanis ternyata tidak tahan korosi, kalau dimasukkan ke tanah atau ini, ya karatan, sehingga sekarang itu pipa air juga banyak yang dari PVC, sehingga tidak bisa itu sebagai grounding. Makanya kalau Anda melihat literatur lama, itu selalu dikonek ke saluran pipa air. Karena apa? Saluran pipa air yang lama itu selalu besi. Nah itu. Ya. Jadi maka literatur lama, kalau Anda menganggapnya ada penggambaran itu, jangan kaget. Tapi sekarang PDAM sudah pakai sambungan karet, atau gas pakai sambungan karet, bukan besi lagi, karena besi tidak tahan terhadap karet. Ya. Oke, paham? Iya, Pak. Tadi yang pertanyaan grounding, mungkin ada lagi? Jadi, sebenarnya grounding itu tidak lain adalah tipe tensi. Kemarin ada sambungan motor generator yang di grounding ya, netralnya yang di grounding ya. Ini grounding ini ya. Ini kabel pengukuran ya. Nah, ini yang saya bilang ya. Ya. Perhatikan ini kabel pengukuran sistem ya, atau ini kabel terbungkus ya. Maka itu ya. Ya. Jadi karena Anda kalau melakukan pengukuran itu ya, kalau itu tadi ada sinyal elektromagnetik percuma ya, sehingga pengukuran kita juga nggak punya saya terpengaruh noise-nya. Nah ini tolong nanti di ini, kalau Anda nanti baca grounding, tapi saya kira grounding kalau Anda kecuali ini ingin mendalami, tapi hanya untuk kita sebagai ini tahu aja, tidak perlu sedalam ini. Pada dasarnya kalau grounding itu tanahnya bagus, sudah nggak perlu dihitung. Dengan diukur meter udah selesai gitu loh. Bentar, saya carinya ya ini komputer grounding ya, ini komplit ini ya, dari pengukuran tapi ada hukum, ada dampak megamagnet ya. ETS-nya kapan? Udah tahu belum? Belum ya? Kapan? Minggu depan itu. Iya, oh iya. Ya belajar ya divider voltage sama ini apa? Misalnya Bridgestone ya, sistem Bridgestone sama ini ya, menghitung ini ya, par ya, daya ya. Gimana terus nanti supaya faktor dayanya naik diapakan ya, itu ya, 3 itu ya. Jadi sudah saya kasih kisi-kisi ya. Tuh. Saya kira ini belajar untuk ETS ya. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih.
kasih, Terima kasih, Mbak. Pak. Halo.